Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar bahasa Inggris dengan orang yang belum bisa bahasa Inggris. Hari ini kita akan belajar tentang past continuous tense. Di mana past continuous tense ini digunakan untuk menunjukkan kejadian yang sedang berlangsung tetapi di masa lampau. Sudah terjadi tapi sedang berlangsung. Sedang berlangsung tapi sudah terjadi di masa lampau. Misal, saya sedang makan tadi malam, tapi sedang makannya itu tadi malam. Itu adalah contoh dari past continuous. Oke, kita langsung ke persamaan atau rumus untuk membuat past continuous tense. Yaitu ada subjek, kemudian was, were, kemudian verb ing, dan komplement. Komplement ini bisa terdiri dari objek, yaitu kata benda, kata orang, atau terbentuk dari adverb, kata tempat, atau adjektif, kata sifat. Kemudian untuk was, were itu digunakan untuk, kalau was itu subjeknya itu adalah I, he, she, dan it, atau orang ketiga tunggal. Tapi kalau were itu digunakan untuk you, they, we, atau bentuk jamak. Kemudian untuk yang untuk yang positif, persamaannya adalah subjek plus were, was, kemudian not, ini menunjukkan negatif, kemudian diikuti verb ing dan komplement. Untuk membuat pertanyaan, was atau were itu didahulukan atau bisa ditambah dengan question word. Question word ini kalian bisa mencari di internet. Question word ini diantaranya yaitu seperti when, where, why. Nah, itu question word, kata untuk bertanya. Kemudian setelah was, were itu ada subjek, kemudian verb ing dan komplement. Kita lanjut ke contoh. Contohnya seperti ini. He was traveling to Malang. He sebagai subjek. Karena subjeknya he, maka menggunakan was. Kemudian verb ing. Verb ing-nya adalah travel, dikasih ing. Traveling to Malang, ini adalah adverbial. Dia sedang liburan ke Malang. Dia sedang liburan ke Malang. Tapi liburannya dia itu terjadi di masa lampau. Bisa 2 hari yang lalu, bisa seminggu yang lalu, atau 1 bulan yang lalu. Kalau was ini diganti dengan is, he is traveling to Malang, artinya sama, dia sedang liburan ke Malang, tetapi kejadiannya itu terjadi pada saat ini. He is traveling to Malang, dia sedang berlibur ke Malang, ya saat ini. Tetapi kalau menggunakan was, he was traveling to Malang, dia sedang liburan ke Malang, tetapi sudah lampau, bisa 2 hari yang lalu dia liburan ke Malang itu sudah 2 hari yang lalu atau 1 minggu yang lalu. Itu ya. Kalau pakai is, he is traveling to Malang, ini adalah present continuous. Tapi kalau pakai was, he was traveling to Malang, berarti ini adalah past continuous. Contoh lagi, she was eating. She sebagai subjek, kemudian to be-nya was karena subjeknya she, kemudian verb-nya adalah eat, dikasih ing, eating. Rice sebagai objek. Dia sedang makan nasi. Tapi kejadiannya sudah terjadi. Bisa 2 jam yang lalu atau tadi malam. Sama, kalau was-nya diganti is, she is eating rice, maka dia sedang makan nasi. Ya saat ini dia sedang makan nasi. Kalau was-nya diganti dengan is. Kalau was, she was eating rice, dia sedang makan nasi, tapi sudah terjadi di masa lampau. Kita lanjut ke soal. Di sini ada percakapan antara Lisa dan Bill. Lisa ngomong, what just happened? What just happened? Apa yang telah terjadi? Kemudian, I heard you called Robert last night. Nah, ini kata-katanya. Ada heard, get, rob, snack, take, sleep. Heard itu mendengar. Bentuk keduanya adalah heard. Ya, berarti subjeknya adalah I, kemudian verb keduanya adalah heard,
Kemudian objeknya atau komplemennya adalah you got robbed. Kemudian adverbialnya itu last night. Kalau kita perhatikan, subjek plus verb kedua, kemudian komplement itu adalah rumus untuk simple past. Berarti kejadian ini sudah berlalu. What just happened, apa yang sudah terjadi? I heard you got robbed. Nah, ini adalah, kalau dalam bahasa Indonesia ini adalah anak kalimat. Kalau bahasa Inggris ini kalau nggak salah namanya dependent clausa, kalau nggak salah. Dependent apa? Kalau nggak salah dependent clausa. Kalau induk kalimat itu namanya independent. Kalau anak kalimat namanya dependent. You got robbed. You got robbed. You ini sebagai subjek, kemudian verbnya ini adalah got robbed. Telah kecurian. Kamu kecurian last night, tadi malam. Berarti saya mendengar kamu kecurian last night, tadi malam. Berarti ini menunjukkan kejadiannya tadi malam. Kalau Bill itu kecurian. Kemudian Bill menjawab, ya, I in my room. I ini sebagai subjek, in my room. Adverbial of place applies keterangan tempat. Kemudian when, nah ini adverbial juga, adverbial waktu, menunjukkan waktu. When the robber, nah ini adalah anak kalimat. Anak kalimatnya terdiri dari klausa juga. The robber itu adalah subjeknya. Snacked. Snacked itu verb satunya adalah snacked. Nah, ini adalah verb kedua. Into the house, adverbial. Nah, kemudian ini juga verb, ada n itu adalah konjungsi. Konjungsi ya, n. Berarti kalau dijabarkan, the robber took my computer. My computer and television ini adalah objeknya. Ini kalau dijabarkan ya bisa juga, tapi saya akan nggak bahas sampai sedetail mungkin nggak. Nah, dari sini adverbialnya adalah when the robber sneaked into the house and took my computer and television. Ketika pencuri itu menyelinap into the house, ke dalam rumah, and took my computer, dan mengambil komputerku, and television, dan televisi. Jadi pencuri ini, ketika pencuri ini masuk ke dalam rumah dan mengambil komputer dan televisinya Bill, kondisinya Bill gimana? Kondisinya Bill itu sedang tidur. Kondisinya Bill itu tidur. Nah, tidurnya itu kan apa namanya? Ya ketika pencuri itu masuk rumah dan mengambil komputernya Bill dan televisi, Bill ini kondisinya masih tidur. Ya jadi kan sedang tidur, kondisi sedang tidur. Makanya menjawabnya, I sedang tidur di rumah, di ruangan, di kamarku, di kamarnya Bill. Jadi ini menggunakan past continue. Kejadiannya sedang berlangsung, tapi di masa lampau ketika pencuri menyelinap ke dalam rumah. Kapan pencuri menyelinap ke dalam rumah? Last night, tadi malam. Jadi tidak sekarang, gitu loh. Berarti I does, ini does salah. Kenapa salah? Kalau does ini bisa pakai simple present, cuma kalau does ini digunakan untuk he, she, it, dan orang ketiga tunggal. Ini simple present baru bisa, tapi di sini kan bukan simple present, bukan simple present dan juga subjeknya I, jadi nggak cocok. Kalau I simple presentnya itu pakai do ya, ini salah. Kemudian I was sleeping, I subjeknya I, terus to be-nya apa? Was. Ya, ini benar. Kemudian setelah was apa? Adalah verb ing. Nah, verb bentuk tidur bahasa Inggrisnya adalah sleep. Sleep. Nah, kasih ing berarti sleeping. Nah, ini benar. Saya sedang tidur in my room, di kamarku, when the robber sneaked into the house, ketika pencuri menyelinap ke dalam rumah, and took my computer and television, dan mengambil komputer dan televisi. Kapan? Last night, tadi malam. Itu sudah terjadi. Jadi jawabannya adalah yang B. C salah kenapa? Were. Nah, di sini ada were. Were itu untuk you, they, we, atau bentuk jamak. Ini sudah benar sleeping, verb ing, tapi were-nya yang membuat salah.
Kemudian has sleep. Nah, ini has sleep salah. Kenapa salah? Karena sleep ini bentuk ketiga. Nah, sleep. Ini adalah bentuk ketiga, verb ketiga. Sedangkan to be-nya ini menggunakan have. Subjek have plus verb ketiga itu adalah bentuk present perfect. Artinya itu kalau present perfect itu adalah kejadian yang telah terjadi. Saya setelah tidur. Nah, itu kalau pakai present perfect. I have slept in my room. Saya telah tidur di kamarku. Berarti ini salah. Soalnya ketika pencuri itu masuk ke dalam rumah itu kan sudah terjadi masa lampau. Kondisinya Bill itu sedang tidur. Berarti I was sleeping yang benar. Kalau yang ini did, nggak ada kata kerjanya, ini salah ini. Did, kok nggak ada kata kerjanya, ini sudah salah. Walaupun dibentuk dari simple past, juga salah, nggak ada kata kerjanya soalnya. Kita lanjut nomor 2. Mother, nah ini perbincangan antara Mother dan Daniel. What did your father do when arrived home last night? Nah ini kata-katanya ada do, did, done, arrive. What? What? Ini adalah question word. Did adalah bentuk untuk simple past. Kemudian your father ini adalah subjek. Do itu adalah verb pertama. Kemudian ini adalah adverbial of time. When I arrived home last night juga adverbial. Nah, kalau kita perhatikan, ini rumusnya adalah question word, did, subject, plus complement. Ini adalah simple past. Kalau simple past itu kejadian sudah terjadi. Ditunjukkan lagi, last night, tadi malam. Nah, kemudian ada anak kalimat, when arrived home last night. Ini adalah anak kalimat. Anak kalimatnya juga terdiri dari subjek, verb kedua, kemudian objek. Objek komplement. Nah, di sini juga tersusun subjek, verb kedua, kemudian komplement. Nah, ini adalah simple past. Kapan simple past yang sudah terjadi? Last night, tadi malam. Nah, kemudian Daniel menjawab, well, ya, he, he sebagai subjek, television. Ini adalah sebagai objek. In the living room, adverbial of place. Keterangan tempat. Kemudian ini dia sedang, berarti dia sedang menonton televisi. Berarti jawabannya adalah the perfect answer to fill in the blank is, nah, kalau he was watching. Benar atau salah? Kalau he was watching. He, subjeknya he, berarti to be-nya itu adalah was. Nah, was, ini to be-nya watching. Watching-nya verb ing. Nah, berarti ini yang benar. He was, dia sedang menonton televisi in the living room, di ruang tamu. Kapan? Last night, tadi malam. Nah, ini last night, tadi malam. B salah kenapa? Lah di sini ada has. Has watching. Ini kalau dikasih been, nah ini ada been-nya, ini bisa menjadi present perfect continuous. Nah, kalau ada been-nya ya. Kalau watching-nya diganti bentuk ketiga, watched, has watched, nah ini bisa menjadi present perfect, telah menonton. Kalau watch, nah ini salah. Kalau dikasih s di sini berarti ini bisa menjadi simple present. Salah. Ini salah. Kalau ini is watches, nah ini salah. Kalau is-nya dihilangkan, ini menjadi simple present. Kalau es-nya diganti ing, is watching, nah ini bisa menjadi present continue. Ini salah. Kalau watched, nah ini watched-nya karena ini menjadi simple past. He watched. Nah ini sebenarnya bisa. Tapi di sini materinya tentang simple past continuous. Makanya ini yang benar adalah yang A. Ini bisa sebenarnya jadi simple past. Dia
menonton TV, ini bisa sebenarnya. Tapi yang menjadi menjadi topik di sini adalah sedang melakukan, bukan telah melakukan, tapi sedang melakukan. Jadi yang benar adalah yang A. Yang E itu juga benar sebenarnya. Oke, kita lanjut yang nomor 3. I. Ini dulu. Kosakatanya ada play, played, played. Ada finish, finished, finished. I ini sebagai subjek, kemudian titik-titik. My homework ini sebagai objek. When my brother played PlayStation in his room. Nah, ini adverbial of time. Keterangan waktu. Ini menjadi anak kalimat. Dependent. Kita urai lagi. My brother subject, played verb. 2. PlayStation object in his room adverbial. Kalau kita lihat, persamaannya adalah subjek, verb kedua plus complement. Ini adalah simple past. Kalau simple past berarti kejadiannya sudah terjadi. Which of the choice is the suitable experience to complete the sentence? Nah, untuk melengkapi kalimat tersebut, mana pilihan yang benar? Oke. Berarti ketika saudaraku bermain PlayStation in his room, di kamarnya, berarti kan sudah terjadi karena bentuk lampau simple past. Berarti I is finishing. Ini pakai is. Pakai is. Kalau pakai is, ini subjeknya he, she, it. Berarti ini salah. Kalau pakai has been, I has been. Nah, has ini digunakan untuk he, she, it. Kalau I menggunakan have been finishing. Kalaupun I have been finishing, ini menjadi present perfect continuous. Nah, ini sekarang I was. Nah, I to be-nya adalah was, benar. Finishing. Saya sedang menyelesaikan my homework, PR-ku. Nah, ini yang benar berarti. Yang C. Terus yang D salah kenapa? I has finishing. Ini ada I has. Nah, ini seharusnya have. Tapi ini bukan simple present. Walaupun pakai have. I have finishing. I have been. Seharusnya ada been-nya. Kalau dibuat menjadi present perfect continuous. Ini salah. Finished. Nah, I finished. Nah, ini bentuk kedua. Oke lah. Nah, ini bisa ini, bentuk kedua. Tetapi sekarang topiknya adalah simple past continuous tense. Past continuous tense. Topiknya adalah past continuous tense, bukan simple past. Jadi ini memang bisa, untuk mengisi titik-titik ini. Tapi sekarang topiknya adalah past continuous. Jadi sedang. Jadi saya sedang menyelesaikan PR-ku. Sekarang nomor 4. Kosakata Sir, Pak, where you last night? Di sini ada you subjek, last night adverbial. Kalau dilihat susunannya adalah question word, was atau were, kemudian subjek, kemudian complement. Ini adalah simple past untuk bertanya. Question word-nya adalah where. A murder has been committed. Seorang pembunuh telah membunuh. Seorang pembunuh telah melakukan pembunuhan. And we suspect you. Dan kita mencurigai kamu. Nah, ini kalau dilihat dari susunan kalimatnya, yang a murder has been committed, subject has, terus been, terus complement. Ya kan? Ini berarti present perfect, setelah terjadi. Berarti di masa lampau. Kemudian we suspect you. Dan kita mencurigaimu. Nah, ini simple present. Terus kemudian Leo menjawab last night. Nah, last night ini adverbial of time. Last night tadi malam, saya
sedang, berarti with my girl. Nah, dinner itu objek, with my girlfriend. Nah, ini menjadi adverbial lah, keterangan. Which of the following option is the correct answer to complete the sentence? Nah, jadi pilihan yang benar untuk melengkapi kalimat tersebut adalah I has. Nah, ini has. Nah, I has been. Ini untuk present perfect. Ini untuk present perfect yang nominal. Terus kemudian I is, berarti ini salah ya. I is having. Nah, ini is-nya ada is. Seharusnya is itu digunakan untuk he, she, it. Tapi di sini I. Kemudian I was having. Nah, ini pakai was. Having, ini verb ing. Berarti I was having dinner with my girlfriend. Saya sedang makan malam dengan pacar saya. Nah, I was having dinner with my girlfriend. Berarti jawabannya yang C. Yang D salah kenapa? I were. Nah, ini pakai were. Were itu subjeknya ketika you, they, we. Nah, itu pakai were. Kalau I itu menggunakan was. Had. Nah, ini nggak ada kata kerjanya. Nah, jadi ini salah. Sekarang lanjut yang nomor 5. Johnson and I. Nah, ini ada dua orang. Johnson and I. Oh, ini vocabnya ada call, called, called. Ride, rode, read. Memanggil, kalau ride itu mengendarai. Johnson and I. Nah, ini sebagai subjek. Berarti jamak ya. Kalau jamak berarti to be-nya pakai were seharusnya. Kemudian a motorcycle ini menjadi objek. A motorcycle ini menjadi objek. When you call me. Nah, ini adverbial of time. Ketika kamu call me. Nah, kita bahas you ini sebagai subjek, call ini verb kedua. Me menjadi objek. Berarti you call me ini kesusunan ada bukan question word ya. Sorry, ini penambahan ini salah ini. Soalnya when itu keterangan waktu, bukan question word. Nah, ini. Oke, nah, itu rumusnya adalah subjek, verb kedua, kemudian komplement. Itu adalah rumus untuk simple past. Berarti you call me itu adalah simple past. So, I could not answer your phone. Oke, ini saya tidak membahas. Saya insya Allah ke depannya kalau ada waktu, insya Allah saya akan membahas tentang kalimat cold yang ada cold-nya. Di sini saya belum mempelajari tentang cold ya, jadi saya minta maaf. Jadi artinya itu adalah so I could not answer your phone. Saya tidak menjawab telepon kamu. Itu maksudnya seperti itu. Untuk susunan ini saya belum mempelajari ya, maaf ya. Kemudian the perfect answer to fill in the blank is, jadi jawaban yang sempurna untuk mengisi yang kosong ini apa? Nah, Johnson and I berarti ini adalah jamak. Kalau jamak itu berarti harus pakai were, bukan was. Johnson and I are. Nah, ini pakai are, ini benar. Pakai are, tapi present untuk present. Kalau ini reading verb ing, berarti ini present continuous, baru benar. Tapi di sini jawabannya adalah ada called. Lah, ini ada verb when. Nah, ini menunjukkan waktu bentuk lampau. Kalau menggunakan ini salah karena are reading ini sedang berlangsung ya saat ini. Berarti ini salah. Ini salah. Yang B, was right. Jason and I was right. Nah, ini salah. Ini was, ini untuk I, she, it, he. Nah, ini pakai was. Nah, right-nya juga kurang pas. Ini salah. Terus kemudian have reading. Nah, ini seharusnya ada to be-nya. To be-nya adalah were. Ini salah. Have reading. Nah, kalau pakai have reading, ini pakai present perfect. Ridden itu kan bentuk ketiga, mengendarai. Saya telah mengendarai motorcycle. Ya. Ini salah berarti.
were reading. Nah, ada were. Padahal di sini subjeknya I. Oh, tidak. Karena di sini ada dua orang, Johnson dan I. Berarti ini jamak. Jadi, to be-nya itu menggunakan were. Reading, mengendarai, sedang mengendarai. Nah, ini benar. Right. Nah, ini kan read. Dikasih ing. Nah, ada caranya untuk penambahan ing-nya itu. Kalian bisa pelajari di internet lah. Jason and I were reading a motorcycle. Johnson dan saya sedang mengendarai sepeda motor. When you called me, ketika kamu menelponku. So I called not answer your phone. Jadi saya tidak menjawab teleponmu. Gitu. Nah, ini yang benar. Kalau wrote itu verb kedua. I wrote. Nah, I wrote ini bentuk kedua. Oke. Nah, ini berarti bisa simple past. Tapi di sini apa namanya topiknya adalah past continuous. Ini berarti tidak saya ambil. Ya, yang benar adalah yang D. Kemudian yang nomor 6. They were not. They were not. Nah, ini apa namanya kosakatanya say, said, said. Play, play, played. They itu adalah subjek. Were itu to be, not. Kemudian musik itu objek sebenarnya. Nah, di sini anak kalimat adalah when the actor said this dialogue. Nah, ini anak kalimat tersusun dari the actor subjek, said verb kedua, this dialogue objek atau komplement. Jadi susunannya adalah subjek, verb kedua plus komplement. Berarti ini adalah simple past. Kalau ini simple past berarti terjadi di masa lampau. The correct answer to fill in the sentence is, jadi jawaban yang benar untuk mengisi kalimat ini adalah when the actor said is dialog. Berarti ketika aktor mengatakan dialognya. Mengatakan dialognya, mengucapkan. Ketika aktor mengucapkan dialognya. Berarti mereka sedang apa? They were not. Dia sedang tidak, karena ada not-nya. Not, tidak. Playing, played, plays, play, were playing. Berarti di sini ada to be-nya sudah ada way, berarti jawabannya adalah tinggal cari yang ing, verb ing. Yang ada verb ing-nya yang mana? Nah, yang A. Play, bermain, dikasih ing. Berarti they were not playing. Mereka sedang tidak bermain musik. Nah, ini sebagai objek. When the actor, ketika aktor itu said his dialog, berkata dialognya, mengucapkan dialognya. His ini kembali ke aktor. Played salah kenapa? Karena ini bentuk kedua. Ya, bentuk kedua. Plays ini biasanya digunakan untuk bukan yang negatif. Bukan yang negatif ya. Plays ini untuk simple present, tapi untuk subjeknya he, she, it. Ya, untuk play ini selain he, she, it, tapi untuk simple present. Where play. Nah, di sini sudah ada where, tapi di sini kok ada where-nya. Ya, ini salah. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, semoga bermanfaat. Semoga kita bisa lancar bahasa Inggris. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.